hadirat Tuhan, saudara? Luar biasa, saudara. Kalau di hadirat Tuhan memang nggak terasa, saudara. Ya kalau saudara bisa menikmati, bisa merasakan hadirat Tuhan, saya mau katakan sejam itu sebentar, saudara. Ya kalau saya berdoa, ngeliat waktu, udah sejam, cepat sekali. Karena di hadirat Tuhan itu luar biasa. Ya saudara terus belajar setiap hari bagaimana ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari saudara harus merasakan hadirat Tuhan. Sebab itu sumber kekuatan buat setiap kita, saudara. Di tempat itu ada kelepasan, ada kemenangan. Makanya kalau orang Kristen stres, saya heran, saudara. Kalau orang Kristen stres, cek, pasti jarang ada di hadirat Tuhan. Kalau ada di dalam hadirat Tuhan, pasti kita mengalami satu damai sejahtera yang luar biasa. Pada saat kita ada di hadirat Tuhan, kita hanya fokus sama Tuhan. Saudara kalau di dalam kamera, saudara, di dalam lensa, ya, kalau ada itu namanya titik fokus, ya. Lagi belajar, saudara, ya, itu bahasa kameranya, bahasa fotografinya itu namanya deep of field, DOF. Ya, di mana lensa itu tertuju fokusnya, di pinggirannya itu akan blur, buram, tidak terlalu tampak jelas. Begitu juga dengan kita. Pada saat mata kita tertuju sama Tuhan, setiap persoalan kita itu menjadi blur. Mata kita lagi nggak tertuju kepada setiap persoalan kita, tapi mata kita tertuju sama Tuhan kita. Mari hari ini terus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, sesuai dengan tuntunan gembala sidang, saya memberitahu bahwa gembala saudara Pak Yupo sedang berhalangan hadir, jadi saya menggantikan beliau di tempat ini, ya, untuk memimpin perjamuan kudus. Ya, saudara, sesuai tuntunan Tuhan, hari-hari ini berbicara tahun 2010 ada tahun pemulihan. Katakan amin. Tahun 2010 tahun kelimpahan. Katakan amin. Saudara terus perkatakan itu dan saudara nggak perlu heran, nggak perlu saudara bagaimana tuh bisa terjadi. Saudara, Tuhan tuntun kita di awal tahun ini melalui Yabes, saudara. Coba kita lihat 1 Tawarik 4. Satu Tawarik 4. Sudah dapat ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10 begini berbicara. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perhatikan baik-baik kata-kata yang terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes berdoa 3 pokok doa. Yang pertama dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia melimpah-limpah. Saya percaya itu juga doa-doa kita. Betul, saudara? Yang kedua, Yabes berdoa untuk memperluas daerahnya. Berbicara mungkin daerah pelayanan kita, pekerjaan kita, daerah usaha kita. Saya percaya itu juga doa-doa kita hari-hari ini. Dan yang ketiga, Yabes berdoa supaya Tuhan menyertai dia dan menjauhkan dia dari malapetaka. Saya percaya itu juga doa-doa kita hari-hari ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Apakah doa-doa kita dikabulkan sama Tuhan? Yabes spesial di mata Tuhan. Yabes khusus. Kenapa? Karena setiap permintaan Yabes itu dikabulkan Tuhan. Saudara, apa yang spesial daripada orang ini? Siapa itu Yabes? Yabes gak terlalu terkenal. Yabes kurang kita dengar dalam khotbah. Yabes hanya ada dalam 1 Tawarik 4 ini, saudara. Selebihnya gak ada nama Yabes. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat setiap dari kita. Kenapa doa-doa Yabes dikabulkan Allah? Semuanya. Allah gak jawab doa hanya 1. Doa Yabes gak hanya dijawab 2. Semua doa Yabes dijawab Tuhan. Siapa daripada kita rindu? Setiap doa-doa kita jawab sama Tuhan. Amin, saudara. Sekarang kita akan belajar rahasia kenapa Yabes doa-doanya jawab Tuhan. Kuncinya ada di ayat 9. Dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan Allah daripada saudara-saudaranya, sehingga doa-doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa Yabes lebih dipermuliakan? Kita juga rindu, saya juga rindu, supaya Tuhan juga menjawab setiap doa-doa saya, mengabulkan setiap doa saya. Tetapi untuk doa-doa kita dikabulkan dan dijawab Tuhan, kita harus dipermuliakan oleh Allah.
Kalau kita permuliakan Allah itu memang harus. Memang dia layak dimuliakan. Kita selalu menyembah, memuji Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu mengangkat pujian. Kita permuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi seberapa banyak dari kita yang dipermuliakan oleh Tuhan? Itu kuncinya untuk setiap doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Yabes lebih dipermuliakan daripada yang lain. Sehingga doa-doa Yabes dikabulkan Tuhan. Saudara, saya mau ajak saudara untuk mengerti konsep yang namanya kemuliaan. Setiap daripada kita, Tuhan mau bawa kepada kemuliaan itu. Tuhan nggak hanya sekedar pilih kita, selamatkan kita, selesai sampai di situ. No. Ada rencana kemuliaan yang besar atas setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi, saya mau katakan. Tetapi seringkali konsep ini kita nggak mengerti, sehingga kita kehilangan apa yang harusnya menjadi bagian kita, saudara. Kita harus terima kemuliaan itu, kita harus terima apa yang menjadi jawaban doa atas setiap kehidupan kita. Tetapi karena kita nggak mengerti konsep kepada menuju kemuliaan itu, sehingga kita gagal untuk kita melihat setiap janji Tuhan, setiap doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Saudara, Yesus mengajar buat setiap daripada kita. Sementara kita Paskah, saudara. Yesus menjadi teladan buat kita. Bagaimana Yesus masuk ke dalam proses menuju kepada dipermuliakan oleh Allah Bapa. Yesus dipermuliakan pada saat dia mati pada hari yang ketiga dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus mengalami kemuliaan. Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapa dikatakan. Dia dibangkitkan dari orang mati, tetapi dengar baik-baik. Untuk masuk ke dalam proses seperti itu, sebelum Yesus dipermuliakan seperti itu, dia mengalami satu proses. Prosesnya apa? Prosesnya Taman Getsemani. Prosesnya apa? Prosesnya Jalan Salib Via Dolorosa. Prosesnya apa? Prosesnya Bukit Golgota. Kematian. Setelah itu dia baru dipermuliakan. Konsep ini tangkap baik-baik, saudara. Banyak anak Tuhan nggak ngerti. Mereka datang ke gereja karena orang berkata gini, ayo kita ke gereja, kita pasti diberkati Tuhan. Ayo ke gereja, kita pasti sembuhkan. Ayo ke gereja, kita pasti mengalami hal yang luar biasa. Betul, saya aminkan itu semua. Tetapi ingat, untuk menuju kepada itu semua, harus melalui proses. Seringkali kita maunya instan. Pada saat mengalami masalah, kita mulai bertanya-tanya, apakah benar ada Tuhan? Apakah benar ini ngikut Tuhan? Apakah kita mulai mundur, dan kita menolak itu semua. Saudara, ketahuilah setiap daripada kita mau, tidak mau, harus melalui proses demi proses untuk menuju kepada kemuliaan itu, saudara. Yesus pun, anak Allah yang turun ke muka bumi, dia harus mengalami proses sebelum dipermuliakan. Nggak ada jalan lain, saudara. Waktu Yesus zaman Getsemani, saudara, dia berdoa semalam-malaman dan firman Tuhan berkata begini, Yesus mencoba menawar kepada Allah Bapa. Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu, biarlah ini berlalu. Yesus coba tawar sama Allah Bapa. Tetapi Bapa berkata begini, maaf anakku, engkau harus menuju jalan ini. Karena ini jalan menuju kepada kemuliaan. Mungkin kita juga mengalami hal-hal yang gak enak. Banyak pertanyaan begini, Pak. Pak, saya udah sungguh-sungguh loh Pak sama Tuhan. Saya setiap pagi saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Tetapi kenapa hal-hal yang gak enak terjadi atas kehidupan saya? Berapa banyak pertanyaan itu sering kita dengar. Pak, saya sudah berdoa, Pak. Pak, saya sudah berpuasa, Pak. Pak, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya atas kehidupan ini. Saya sudah lakukan yang terbaik sama Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi kenapa keadaan ini Tuhan izinkan terjadi? Saya mau jawab dengan pasti. Engkau sedang menuju ke dalam kemuliaan Tuhan. Engkau sedang ada di jalan yang namanya jalan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau hidup benar dan engkau mengalami hal yang gak enak, ketahuilah. Engkau Tuhan sedang bawa kepada kemuliaan itu. Banyak anak Tuhan pada saat mengalami masalah, pada saat mengalami kekecewaan, pada saat seperti Yesus ditinggalkan seorang diri dengan murid-muridnya. Mereka mulai kecewa dan bertanya, apakah ada Yesus? Kenapa Yesus izinkan ini terjadi? Jangan pernah tanya lagi kenapa Yesus izinkan terjadi. Tetapi pertanyakan, ada kemuliaan apa di balik semuanya ini? Sebab di balik proses, di balik semuanya itu, ada kemuliaan yang sedang menanti kehidupan kita, saudara. Yesus Taman Getsemani, dia sendirian. Nggak ada satu orang pun yang menguatkan dia. Nggak ada satu orang pun yang mendukung dia di dalam doa. Murid-muridnya yang tahu persis Yesus itu semua tertidur. Yesus ditinggal seorang diri. Dengar baik-baik. Kalau engkau merasa engkau ditinggal seorang diri. Kalau engkau merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang membantu engkau berdoa yang menguatkan engkau. Dan engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan engkau sedang jalan menuju kepada kemuliaan itu.
Jangan takut bahwa setiap masa yang ada. Firman Tuhan katakan, pikulah, kenakanlah kuk yang aku pasang. Pikulah salib, kenakanlah kuk yang aku pasang. Semua kita nggak bisa tolak itu semua. Pada saat seseorang menolak jalan seperti itu, dia sedang mundur daripada jalan kemuliaan, saudara. Kenapa banyak anak-anak Tuhan doanya nggak dijawab? Karena mereka nggak dipermuliakan. Kenapa mereka nggak dipermuliakan? Karena mereka menolak jalan itu, mereka menolak proses itu. Pada saat mengalami masalah, mereka mulai undur. Pada saat mereka mulai tekanan, pada saat mereka merasa ditinggalkan, mereka mulai ragu sama Tuhan dan ini mulai berkata, sudah nggak usah gereja-gerejaan lagi lah. Nggak usah kuliah lagi. Nggak usah baca firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal itu sebenarnya jalan yang Tuhan siapkan untuk membawa kita kepada proses kemuliaan itu, saudara. Yesus harus menderita di jalan Via Dolorosa. Dia harus pikul salib. Setiap daripada kita harus pikul salib. Kita pikul salib. Memang mungkin nggak enak. Berbicara mungkin tekanan. Berbicara mungkin penderitaan. Berbicara hal-hal yang begitu nggak enak buat kita. Tapi dengar baik-baik. Tuhan sedang berkata, ini jalan menuju kepada kemuliaan itu. Tapi ketahuilah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, ada pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sebab pada saat kau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga Tuhan akan membawa engkau kepada satu kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita. Yesus ketakutan pada saat itu. Dia seorang manusia dan dia juga seorang Allah pada saat itu. Dia 100% manusia, dia ada rasa takut. Pada saat itu teman Getsemani, seolah-olah dia sendiri. Tetapi firman Tuhan mencatat begini, ada malaikat Tuhan yang menguatkan dia. Di tengah-tengah kesendirian Yesus, Allah Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus. Bahkan pada saat dia pikul salib di jalan Via Dolorosa, di jalan salib itu, beberapa kali dia terjatuh karena dia tidak sanggup lagi menahan beban daripada beratnya kayu salib itu. Tapi firman Tuhan mencatat begini, ada Simon Kirene yang Tuhan kirim untuk memikul salib Yesus itu. Dengar baik-baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tuhan akan mengirimkan Simon Kirene untuk menolong kau. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya. Dia akan mengirimkan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Bagian kita tetap berjalan. Ada Taman Getsemani, ada Via Dolorosa, ada Bukit Golgota. Kita katakan, Tuhan, saya mau jalan bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu, di balik semuanya itu, di ujung jalan itu, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan atas setiap hidup kita. Yabes mengerti konsep ini, saudara. Yabes berarti, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ibunya kasih nama Yabes. Mungkin saya bayangkan Yabes orang yang tertolak. Ibunya aja udah mengatakan bahwa aku melahirkan dengan kesakitan. Mungkin Yabes orang tertolak. Mungkin Yabes juga mengalami hal-hal yang gak enak. Tetapi Yabes mengerti, itu jalan menuju kepada kemuliaan. Sehingga apa yang dia lakukan, itu gak pernah sia-sia. Allah mengabulkan semua permintaannya itu. Biar hari-hari ini kita juga menjadi orang yang dipermuliakan oleh Tuhan. Lebih daripada yang lain. Kita semua anak-anak Tuhan, kita punya doa. Tapi seberapa banyak daripada kita yang dipermuliakan lebih daripada yang lain. Sehingga kita mendapat satu perkenanan dari Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Jadi saya katakan, seibaratkan gini, saudara. Setiap kali kita anak-anak Tuhan berdoa, saya bayangkan aja nih kira-kira, saudara, seibaratkan. Mungkin di sorga itu ada sebuah mesin fax yang besar. Dan setiap doa itu masuk, itu mungkin terdiri dari lembaran-lembaran permintaan doa. Doa-doa anak-anak Tuhan. Ya, semua mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan kertas fax yang masuk setiap hari berisi permintaan-permintaan doa daripada anak-anak Tuhan. Dan saya percaya ada seorang malaikat yang akan mensortir kertas-kertas fax doa itu sebelum sampai ke meja Bapa. Dan hanya yang mendapat stempel yang dipermuliakan itu yang akan masuk ke meja Bapa dan doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Pertanyaannya, di mana kertas fax doa kita hari ini? Apakah itu menjadi kertas fax yang ditumpuk di pojok ruangan? Apakah menjadi kertas fax yang masuk ke dalam meja Allah Bapa dan siap untuk dikabulkan setiap doa-doa kita? Saudara, mari kita hidup supaya Tuhan permuliakan hidup kita. Kita mengerti konsepnya terlebih dahulu. Jangan kita menolak masalah. Jangan kita menolak penderitaan. Jangan kita menolak segala sesuatu yang enak atas kehidupan kita. Kalau kita hidup benar, kita sedang jalan menuju kepada kemuliaan. Pastikan hidupmu benar terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah hidup sungguh-sungguh dan engkau mengalami masalah, saya mau katakan bersukacitalah, sebab sebentar lagi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan.
Yabes mengerti hal itu. Yabes tahu konsepnya. Dia menuju kepada kemuliaan. Dan Allah mengabulkan semua doanya. Hal yang kedua, saudara, yang paling sering kali katakan buat kita hari-hari ini adalah mengenai ketaatan, saudara. Kita lihat satu kisah di dalam Kejadian 6, saudara. Ayat 9. Tokoh ini sering kita dengar, mungkin sekolah minggu kita juga sering dengar. Anak-anak sekolah minggu tahu cerita ini, saudara. Bahkan kemarin saya baca koran, katanya ada lukisan atau apa di Ancol mengenai Nuh. Saya nggak tahu itu apa, saudara. Ya, Nuh ini terkenal sekali. Nuh mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Sementara Allah berkata begini, kejahatan manusia itu begitu luar biasa, aku akan memusnahkan manusia, kecuali Nuh dan seisi keluarganya. Kenapa Nuh spesial di mata Tuhan? Nuh mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Nuh lebih dipermuliakan daripada yang lain. Sehingga Nuh mendapat perkenanan, diselamatkan dari kemusnahan muka bumi pada saat itu. Dari jutaan orang yang mungkin ada pada saat itu, saudara. Nuh dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Kenapa rahasianya? Kita lihat di sini bahwa Nuh adalah seorang yang benar, dia hidup taat sama Tuhan. Dengar baik-baik, hari-hari ini Tuhan sedang menurunkan tongkat pengukur untuk mengukur setiap ketaatan pribadi lepas pribadi atas setiap kehidupan kita. Nuh seorang yang taat. Mana saja dengar perintah Tuhan, Nuh bangun bahtera, sebab aku akan mencurahkan air bah. Nuh nggak pernah dengar namanya air bah. Dia nggak punya bayangan bagaimana air bah. Dia nggak pernah buka internet bagaimana sih air bah. Dia nggak punya literatur bagaimana sih air bah. Dia nggak ngerti kata-kata air bah itu, saudara. Tetapi dia mau taat sama Tuhan. Nuh bangun bahtera. Enggih Tuhan. Bangun ya, panjangnya segini lebar, segini tinggi sekian. Kau sekat-sekat dengan ruangan-ruangan. Baik Tuhan. Dia nggak nanya buat apa Tuhan. Kenapa bangun di sini? Saudara perlu tahu. Nuh bangun bahtera itu letaknya beratus-ratus mil dari pinggir pantai. Bahkan ada orang yang berkata, Nuh bangun bahtera itu di puncak gunung. Di puncak gunung. Apa yang terjadi, saudara? Semua tetangga teman Nuh itu memusuhi Nuh dan mengatakan Nuh begini nih. Tahu begini, stegi, setengah gila. Ya stegi, katanya. Nuh begini nih, bangun bahtera gede gitu buat apa Nuh? Jauh begitu dari laut. Nuh pikir dulu Nuh, bawanya ke sono naik apa? Ya kan kalau bangun bahtera tuh masuk akalnya di pinggir pantai. Tapi itulah Allah kita bekerja. Dia selalu memerintahkan kita dengar baik-baik. Seringkali bahkan sangat sering tidak masuk akal. Tetapi pada saat kita taat, di situ kita akan dipermuliakan Tuhan. Nuh nggak ngerti untuk apa dia bangun bahtera. Tetapi dia taat sama Tuhan. Bahkan orang-orang musuhin Nuh. Orang-orang mengejek Nuh. Dia harus bekerja sendiri bersama dengan keluarganya. Berapa lama dia bangun bahtera? 150 tahun dia bangun bahtera. Dia nggak ngerti yang namanya arbah. Tapi tidak ada satu ayat pun di dalam Kejadian 6 ini yang berkata Nuh menanyakan sesuatu sama Tuhan. Tidak ada. Nuh taat. Nuh taat. Saudara dengar baik-baik. Pada saat kita melakukan proses ketaatan, di ujungnya itu ada jalan menuju kepada kemuliaan. Nuh mendapat perkenanan. Nuh dipermuliakan lebih daripada yang lain. Karena Nuh adalah seorang yang taat. Saudara, memang untuk taat ini gak gampang, saudara. Seringkali di dalam ketaatan ada rintangan. Seringkali di dalam ketaatan ada masalah. Seringkali di dalam ketaatan ada satu penghambat demi penghambat. Tetapi ketahuilah, itu harus kita jalani, saudara. Saya bersaksi sebentar, saudara. Waktu awal tahun ini, Tuhan itu bicara sama saya, kuat sekali. Pada saat saya bangun tidur, itu telinga saya kedengaran kencang sekali. KKR di Pademangan. KKR di Pademangan. Kuat sekali. Setiap bangun tidur, setiap saya ini, KKR Pademangan. Saya nggak ngerti, saudara, bagaimana KKR di Pademangan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi saya katakan begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mulai buka sedikit jalan, saudara. Saya dipertemukan oleh orang juga yang terbeban untuk kami KKR. Memang di Pademangan
saya sudah kumpulkan beberapa hamba Tuhan, beberapa gereja-gereja yang ada. Kurang lebih yang aktif yang ada di dalam perkumpulan kami itu ada sekitar 14 gereja bermacam-macam denominasi. Ada GPDI, GIA, GSCA, GGG, pokoknya semua, saudara. Itu berkumpul bersama, kami doa bersama. Tahun lalu kami pernah bagikan sembako murah kepada orang-orang yang ada di Pademangan bersama dengan gereja-gereja lain. Kami menamakan perkumpulan kami adalah Forum Komunikasi Hamba Tuhan Paradise, surga, saudara. Paradise singkatannya Pademangan, Raja Wali dan sekitarnya. Luar biasa. Ya, 1 tahun memang angka vakum, kita nggak ada kegiatan. Lalu pada satu ketika ada seorang ibu dari gereja lain telepon, Pak, kita sudah lama nggak ketemu. Kebetulan saya ketuanya di sana, saudara. Karena saya kumpulkan mereka. Saya tangkap kembali sidang kita waktu itu dan saya kumpulkan mereka. Pak, kita sudah lama nggak ketemu ya. Iya Bu, coba kumpulin gereja-gereja yang lain lagi. Kita kontakin lagi, kita ketemu. Oke, kami janji waktu hari Selasa malam, saya ingat. Lalu siangnya di SMS, Pak, ada gereja lain yang akan sharing sama kita. Boleh nggak? Boleh, saya katakan silakan. Ya, saat itu kami ketemu di sebuah rumah makan. Lalu di situ ada yang datang gereja, pelayanan mereka dinamakan KPPI, gereja mereka. Pelayanannya berbentuk KPPI, kebaktian, pujian, dan penyembuhan ilahi. Jadi gereja ini dikasih tugas, beban sama Tuhan, pelayanannya adalah dia datang ke tempat-tempat, ke daerah-daerah, mungkin daerah Jakarta. Mereka kumpulkan gereja-gereja lain dan mereka adakan KKR. Konsep kerjanya sama seperti gembala sidang kita Paniko. Dimanapun ada, kumpulin gereja KKR. Lalu pada saat kami selesai ngobrol, dia katakan ini, Pak, kami berdoa dan kami tergerak untuk adakan KKR di Pademangan. Saya nggak bilang pikir-pikir, saya nggak bilang doa dulu. Bulu kuduk saya langsung berdiri, saya katakan ini dari Tuhan. Sebab sebelum-belumnya itu jelas sekali Tuhan katakan KKR Pademangan, KKR Pademangan. Akhirnya kami mulai berjalan, saudara, dengan gereja-gereja lain. Nggak gampang, saudara. Kumpulin gereja, saudara, itu nggak gampang. Ya, panitia yang ada di gereja-gereja itu nggak gampang, saudara. Bahkan biayanya sampai sekarang itu belum terkumpul. Kita butuh ratusan juta untuk KKR itu. Begitu banyak masalah demi masalah. Tetapi saya tahu, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti yang punya acara dan Tuhan pasti akan mencukupi semuanya itu. Saudara, itu kita belajar mengenai ketaatan. Saya nggak ngerti, saudara. Kalau cerita takut, ya takut. Kalau cerita khawatir, ya khawatir. Secara manusia, itu wajar. Tetapi saya nggak mau menjadi kekhawatiran yang menjadi ketakutan. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita yang ajaib. Dia Allah yang dahsyat atas kehidupan kita, saudara. Maka saya sempat ngomel kemarin sama gembala-gembala yang ada, saudara, gereja-gereja lain. Kenapa saya ngomel? Mereka gembala, tetapi pada saat kami setiap kali meeting, setiap kali rapat, yang dibicarakan adalah proposal. Memang kita butuh uang. Kita butuh uang buat KKR. Tetapi jangan punya mental pengemis, saya katakan. Itu mental gembel, saya katakan. Allah kita Allah yang kaya. Setiap kali ketemu, kenal gak sama bapak itu, orang kaya? Kenal gak sama perusahaan itu, perusahaan besar? Kenal gak sama sini? Siapa yang mau ke sono? Siapa yang mau ke sono? No, saya bilang stop. Kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan orang? Kalau semua 10 proposal dikirim kepada orang-orang kaya, dan orang-orang kaya itu gak ada yang berikan sepeser pun. Saya tanya, apakah KKR ini berhenti? Mereka diam, saudara. Dan kita berkata, maaf KKR nggak jadi karena kita nggak ada dana. Miskin banget Tuhan kita. Saya katakan proposal boleh diedarkan, tetapi jangan pengharapan di dalam proposal. Pengharapan kita di dalam Yesus. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita bukan ada di orang-orang kaya, tetapi pengharapan kita kepada Dia yang memiliki langit dan bumi itu. Saya katakan, jangan setiap kali bicara seperti ini, saya katakan. Dengan atau tanpa proposal itu disetujui, KKR harus jalan. Sebab ini punya Tuhan. Dan saya percaya pasti ada 2002 macam cara Tuhan memberkati itu semua. Saya katakan itu. Karena setiap kali proposal diributin. Memang kita butuh uang. Tapi jangan punya mental pengemis. Kita anak raja. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang kaya, saudara. Dan kami jalan, saudara. Tanggal 28 April kami sudah terapkan untuk kami KKR. Di mana di lapangan terbuka di PRJ. Kami siapkan mobil jemputan untuk orang-orang sakit. Ada 7 mobil yang kami siapkan di pos-pos untuk menjemput semua orang sakit. Saya tahu ini adalah bagian Tuhan. Saya hanya berkata begini, Tuhan, saya nggak mampu apa-apa.
Cuma satu yang saya punya. Saya mau taat sama Tuhan. Tuhan nggak tanya seberapa mampu engkau. Tuhan nggak tanya seberapa yang engkau punya. Tuhan hanya tanya satu. Seberapa jauh engkau mau taat sama Tuhan. Seberapa jauh kita mau taat sama Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Tuhan nggak peduli. Engkau bisa, nggak bisa. Engkau mampu, nggak mampu. Tuhan nggak tanya itu semua. Karena semua daripada kita nggak ada yang pernah mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang punya satu. Kita mau taat sama enggak apa tidak sama Tuhan. Sudah dengar baik-baik. Setiap kali perintah Tuhan. Itu tuh nggak masuk akal. Setiap perintah Tuhan nggak masuk akal, saudara. Itu selalu saya mengatakan itu. Waktu orang Israel akan masuk ke Kanaan perjanjian. Mereka dihadapkan oleh sebuah tembok Yeriko, saudara. Tembok Yeriko itu tebal 6 meter, tinggi 12 meter. Nggak mungkin untuk mereka lalui pada saat itu. Tetapi perintah Allah melalui Yosua pada saat itu begini. Setiap hari kelilingi tembok itu. Sampai hari yang ketujuh 7 kali kelilingi tembok itu. Pertanyaannya begini. Apa hubungannya antara tembok setinggi dan setebal itu roboh dengan orang Israel kelilingi? Mungkin di sini ada yang insinyur sipil, ahli bangunan, arsitek, nggak akan pernah bisa jawab itu. Karena memang nggak ada hubungannya. Bagaimana mungkin tembok sebesar dan setinggi itu hanya rubuh dengan dikelilingi? Nggak ada hubungannya. Tetapi itu rubuh. Kenapa? Karena ketaatan. Saya percaya kalau orang Israel itu diskon dari satu kelilingan. Yosua capek nih, kaki udah pegel, kaki bengkak. Ya kan, hari ke-7 6 kali aja ya, Yosua. Kan kita hari ke-6 udah 6 kali. Hari ini udah 6 kali. Sekali aja Yosua diskon. Kaki kita udah pada bengkak. Saya percaya tembok gak akan pernah rubuh. Kenapa Allah menyuruh orang Israel kelilingi tembok itu? Allah sedang mengukur ketaatan orang-orang Israel pada saat itu. Selesai mereka lakukan ketaatan mereka, Allah melakukan bagiannya, merobohkan tembok itu. Selesai kita melakukan ketaatan kita, Allah melakukan mujizat atas kehidupan kita. Hanya orang-orang yang taat yang akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Di Yohanes 2 ada perkawinan di Kana. Mereka kehabisan yang anggur. Perintahnya nggak masuk akal lagi, saudara. Yesus menyuruh pelayan itu mengisi tempayan penuh dengan air. Nggak masuk akal. Sementara keadaan lagi mendesak. Sementara keadaan sangat mengkhawatirkan karena nggak kehabisan air anggur. Sementara tamu-tamu sedang menunggu untuk air anggur itu dikeluarkan kembali. Perintah Yesus nggak masuk akal. Mengisi penuh tempayan dengan air. Nggak masuk akal dan nggak ada korelasinya. Ya Yesus, kami butuh air anggur. Kami nggak butuh tempayan penuh dengan air. Kalau tempayan penuh dengan air kami juga punya. Tetapi Yesus suruh itu. Mari penuh, isi penuh tempayan dengan air. Luar biasa. Seorang pelayan ini. Dia taat sama Tuhan. Dia taat. Dia tahu siapa itu Yesus. Dia mulai mengisi air. Tempayan itu penuh dengan air. Dia mulai isi penuh. Setelah penuh. Mereka nggak tanya. Tuhan buat apa penuh isi air? Nggak tanya. Lihat semua orang yang melakukan ketaatan nggak pernah tanya Tuhan. Bagian kita cuma gini, Tuhan saya mau percaya dan saya mau taat. Mereka nggak tanya. Lalu perintah kedua yang lebih menakutkan, saya katakan gitu. Yesus berkata gini, sekarang cedoklah air di dalam tempayan itu dan kasih ke pemimpin pesta. Itu hal mengerikan tuh saudara. Itu tempayan itu tempat pembasuhan kaki. Sekarang suruh bawa air itu ke pemimpin pesta. Kalau bawa ke pemimpin pesta, air yang diminum itu air tawar. Itu minimal, pelayan itu digampar. Itu minimal. Paling banyak tuh disebrok air. Apa-apaan lo bawa air, ceprot mukanya, kira-kira gitu kan. Kebayangin nih. Tetapi sekali lagi pelayan ini taat. Dia cedok air, dia tahu, dia lihat air ini air tawar. Dia yang tuang air ini, dia tahu persis. Dia mulai bawa kepada pemimpin pesta. Mungkin saya percaya dia takut. Saya percaya dia khawatir. Tetapi dia mau taat sama Tuhan. Dan dia mulai bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, saya renungkan sejenak. Kapan air itu berubah menjadi anggur? Sepersekian detik sebelum anggur itu, air itu menyentuh bibir pemimpin pesta. Seketika juga air itu berubah menjadi anggur. Akhir daripada ketaatan, Tuhan melakukan mujizat. Akhir daripada ketaatan, Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh mengisi penuh tempayan dengan air? Tidak sanggupkah Allah menciptakan dari tempayan kosong menjadi air anggur seketika? Sangat mampu dan sangat mungkin. Tetapi dengar baik-baik, cara kerja Allah nggak seperti itu. Cara kerja Allah adalah dia akan melakukan bagiannya setelah kita melakukan proses ketaatan itu, saudara.
Jangan pernah harap kita melihat apa yang Tuhan kerjakan sebelum kita melakukan apa yang menjadi proses ketaatan itu. Kenapa Allah menyuruh orang Israel kelilingi tembok Yeriko? Tidak sanggupkah Allah merobohkan tembok itu seketika tanpa dikelilingi oleh orang-orang Israel? Sangat mampu dan sangat mungkin. Sebab toh memang ada korelasinya antara orang kelilingi dengan tembok rubuh. Allah tinggal berfirman, tembok itu rubuh. Tetapi kenapa Allah suruh capek-capek orang Israel kelilingi tembok itu? Allah sedang mengukur ketaatan orang Israel pada saat itu. Allah sanggup menciptakan tempayan kosong penuh dengan air anggur. Tetapi Allah nggak pernah bekerja seperti itu. Allah lepaskan dulu ketaatan. Allah menguji dulu seperti itu. Pada saat selesai melakukan ketaatan, baru Allah selesai akan melakukan bagian dia. Saudara, sama seperti saya KKR juga seperti itu, saudara. Saya nggak pernah melihat kemuliaan Tuhan sebelum saya taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atas pekerjaan besar ini. Memang di tengah-tengah itu kita mungkin banyak ketakutan. Di tengah-tengah itu banyak risiko. Di tengah-tengah itu banyak kebingungan. Di tengah-tengah itu banyak tekanan. Tapi ketahuilah, pada saat kita taat, dia akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mari hari-hari taat di hadapan Tuhan. Nggak ada alasan untuk tidak taat, saudara. Tidak ada tawar-menawar untuk taat. Taat adalah harga mati di hadapan Tuhan, saya mau katakan. Dan taat nggak bisa ditukar oleh sesuatu hal yang dapat kita berikan sama Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan saya sudah nyumbang gereja banyak, Tuhan saya sudah berikan perpuluhan banyak. Dan sudah mau coba-coba ketawar ketaatan itu. No, nggak bisa. Raja Saul ditolak menjadi raja karena Saul nggak taat sama Tuhan. Jadi suruh Allah untuk menumpas orang Amalek. Semua kambing domba harus ditumpas. Tetapi Saul mengumpulkan kambing domba yang tambun. Ingat baik-baik. Saul nggak kumpulkan itu untuk kekayaan pribadi. Saul kumpulkan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Saul kumpulkan kambing dan domba yang tambun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, Tuhan menolak itu semua. Karena firman Tuhan berkata begini, ketaatan lebih baik daripada mendengarkan. Ketaatan lebih harum daripada korban bakaran. Saudara, ketaatan nggak bisa ditukar. Saul ditolak menjadi raja, bukan melakukan dosa besar bagi mata kita. Saul ditolak jadi raja hanya karena tidak taat. Tetapi itu menjadi dosa besar di mata Tuhan. Hari ini saudara, kita mau taat sama Tuhan. Amin saudara. Mungkin mengandung resiko, mungkin kita nggak ngerti. Mungkin menakutkan. Tapi kita mau berkata gini, Tuhan, saya mau taat Tuhan. Saya mau taat. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Pak, nggak mungkin Pak bayar perpuluhan Pak. Mau dihitung-hitung pakai kalkulatornya, pakai kalkulator meledak, nggak cukup Pak. Mungkin kita berkata gitu. Tapi pada saat kita berkata, Tuhan, saya tahu ini nggak cukup. Tapi saya mau taat, saya mau bayar perpuluhan. Saudara, engkau akan melihat. Ada pengerja saya, saudara. Di Pademangan, seorang ibu yang sudah ada umur. Dia sudah melayani Tuhan, melayani dengan saya. Tapi bertahun-tahun dia nggak bayar perpuluhan. Kenapa? Nggak cukup. Dia itu seorang pedagang kue basah di pasar Pademangan. Ya, dia jual kue-kue basah gitu, saudara ya. Dan nggak cukup. Uang sekolah anak sekian, listrik sekian, segala macam. Itu nggak bayar perpuluhan aja, nggak cukup. Sekarang mesti bayar perpuluhan, nggak mungkin. Tapi pada saat dia mulai mendengar, dia mulai tangkap mengenai ketaatan. Dia akhirnya lakukan, dia bayar perpuluhan. Seharusnya itu kurang. Seharusnya hitungan manusia itu kurang. Ternyata pada bulan itu, dia nggak kekurangan, makan berlebihan. Dia bersaksi, Pak, saya nggak ini Tuhan, saya nggak pernah bayar perpuluhan, karena nggak cukup. Tapi pada saat saya melakukan ketaatan itu, sekarang diberkati luar biasa. Sekarang dia bukan hanya sekedar pedagang kue di Pademangan, tetapi Tuhan angkat dia jadi broker di Pademangan. Sebab di pasar banyak ketemu orang, ya, Bu, saya mau jual rumah saya itu di Pademangan sekian gang sekian. Ya udah ntar dibilangin, tak ada orang, ada rumah kasih mau dijual atau mau disewain, nah dia jadi brokernya, saudara. Gitu, ya orang-orang mungkin rewet ya, reblek, gitu. Ya, tetapi orang mau sewa, mau ini. Nanya dia, bayangin saudara, tukang kue berapa pendapatannya. Tetapi pada saat Tuhan angkat komisi kalau rumah dijual, saudara, rumah di Pademangan itu cukup mahal, saudara. Jangan pikir tuh gang, saudara, tapi cukup mahal. Kalau dijual 1 miliar aja, ngebrokerin, nggak usah banyak-banyak, ada komisinya 1% aja, berapa duit, saudara? Udah 10 juta. Itulah Tuhan kita. Pada saat kita taat, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang pasti ada mujizat di balik semua ketaatan kita, saudara.
Pasti itu terjadi. Pasti saya mengatakan. Makanya saya nggak takut, saudara. Di depan mata saya KKR sebulan lagi, nggak ada dana dan sebagainya. Saya nggak takut. Sebab justru di situ saya akan lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya hanya berkata bukan kuat dan kuat gagahku, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ya, saya bacakan di Kejadian 6 ayat 9. Ini riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang di zamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Garis bawahi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Nuh dipermuliakan oleh Allah dan dia tidak mengalami kebinasaan. Saudara, bergaul erat dengan Allah, saya dibukakan oleh Tuhan beberapa hari-hari ini, belakangan ini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, Pak Niko sudah berkata gini, intim bersama Tuhan 24 jam. Intim sama Tuhan 24 jam. Saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti bagaimana intim sama Tuhan 24 jam. Sekarang saya mulai ngerti, Tuhan mulai bukakan di awal tahun ini, saudara. Baru beberapa bulan ini, saudara. Tuhan mau kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang berkomunikasi sama Tuhan. Bergaul intim sama Tuhan itu artinya komunikasi. Seringkali seperti saya lakukan dulu, saudara. Kita batasi pertemuan kita dengan Tuhan dengan jam-jam doa kita. Pagi kita berdoa, kita komunikasi sama Tuhan. Selesai doa pagi, amin, kita pergi keluar kerja. Seolah-olah Tuhan jauh di kita. Tuhan dadah, ntar malam ketemu lagi ya. Tuhan seolah nunggu di kamar, kayak penunggu. Ya kan, Tuhan nanti ya malam kita ketemu lagi. Di siang itu kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan. Nanti malam baru ketemu lagi sama Tuhan doa. Kita komunikasi, kita batasi pertemuan kita dengan Tuhan itu hanya jam-jam doa kita. Betul, saudara, bukannya artinya saudara nggak boleh punya jam doa. Saudara harus punya jam doa. Tetapi terlebih dari itu, Tuhan bukan hanya mau berbicara kepada saudara di tengah-tengah jam doa saudara. Tetapi Tuhan mau berbicara setiap waktu atas setiap kehidupanmu. Setiap saat, dimanapun kau berada. Tuhan mau bicara, Tuhan mau kita berbincang-bincang sama dia. Saya mulai praktekkan ini kira-kira sebulan, saudara. Kemana saya ada, saya ngobrol sama Tuhan. Ternyata Tuhan nggak hanya tertarik oleh hal-hal yang rohani. Tuhan tertarik seluruh aspek kehidupan kita. Saya ngobrol sama Tuhan, saudara. Apapun yang kita lakukan, ngobrol sama Tuhan. Bukankah kita anaknya dia? Coba saudara punya anak. Nggak pernah ngobrol sama saudara. Ketemu-temu, Pak, minta duit. Nah itu kita. Kita jarang ngobrol sama Tuhan. Ketemunya Tuhan. Berkati saya Tuhan. Tuhan, kontrakan saya mau habis. Selesai itu udah kita nggak pernah ketemu. Coba kalau sudah punya anak kayak begitu gimana kira-kira? Ya kalau datang cuma minta duit. Selesai itu nggak pernah ngobrol. Bukankah dia juga Bapak kita yang baik, saudara? Dia rindu dengar kita ngobrol sama Tuhan. Kita punya anak, kita mau anak kita ngobrol sama kita. Cerita ada apa di sekolah. Ada masalah apa, kita mau anak kita senang, kita dengar ceritanya. Kita mau anak kita ada masalah di sekolah, kita dengar ceritanya. Kita mau ngobrol sama anak kita. Begitu juga dengan Bapak kita di surga. Dia rindu kita ngobrol sama Tuhan. Dia rindu mendengar kita ngobrol, berbincang-bincang sama Tuhan. Saya ngobrol sekarang sama Tuhan, saudara. Bahkan saya kadang-kadang bercanda sama Tuhan. Itu satu hubungan yang luar biasa. Dengar baik-baik. Hubungan tidak akan pernah terjalin tanpa komunikasi. Bohong kalau seorang yang katakan saya punya hubungan yang baik sama Tuhan, tetapi nggak pernah komunikasi. Kalau komunikasinya ini jam-jam doa, berapa lama sudah bisa berdoa? Sejak 2 jam? Bukankah waktu itu begitu panjang? Komunikasi setiap hari. Engkau ada di Bajai, komunikasi di Bajai. Ya terima kasih Tuhan. Engkau ngobrol apa aja. Bajai berisik ya Tuhan. Kalau Tuhan ciptain Bajai yang halus bisa nih Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Apa aja. Engkau di pasar. Bawang naik harganya. Tuhan bawang mahal nih Tuhan. Ya kan? Bukannya kita sok ngeroh, bukan. Tapi itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Berkomunikasi sama Tuhan. Saudara saya alami, saya bersaksi saudara. Dulu kalau saya mau khotbah, saya nyari bahan pusing saudara. Jangan pikir saudara khotbah tuh gampang. Nyari bahan tuh nggak kedapet, pusing. Berhari-hari mau khotbah, liatin mana nih bahan nih. Sekarang semenjak saya komunikasi sama Tuhan, setiap hari saya dapat firman Tuhan. Bukannya saya sombong, kalaupun saya sebentar khotbah, saya punya bahan. Kenapa? Karena dia yang sudah berikan bahan itu. Setiap hari ada firman yang ada. Dia Allah yang sedang berbicara sama kita, saudara. Dia bukan Allah yang jauh, nun jauh. Waduh kalau mau doa, Tuhan yang Esa. Wah ilah, jauh banget tuh Tuhan kayaknya. Ya kan, mau doa, musik, waduh, kayaknya kusuk banget. Tunggu ya, saya mau doa dulu. Sampai tutup mata segala macam. No, bukan itu.
Tuhan adalah Tuhan yang dekat, bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Bukankah kita adalah bait-bait Roh Kudus? Bukankah Dia Allah yang ada bersama dengan kita? Allah nggak dibatasi di tempat tertentu. Allah nggak dibatasi di jam-jam tertentu. Dia ada setiap waktu, setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita komunikasi sama Dia. Belajar, saudara. Belajar komunikasi sama Tuhan. Itu enak sekali, itu indah sekali. Waktu saya pacaran, saudara, kita bangun hubungan, betul. Waktu saya pacaran sama sekarang jadi istri saya, saudara. Itu ngobrol nggak habis-habis tuh, saudara. Baru ketemu jam 7 malam, malam minggu, ya kan, kantong cekak nggak kemana-mana gitu kan biasa di rumah. Ngobrol 2 jam, ngobrol tuh 2 jam tuh, ya kan, selesai sampai jam 10 pulang, sampai di rumah ganti baju, apalagi yang kita kerjakan, angkat telepon lagi, ngobrol lagi sampai jam 12. Kenapa? Hubungan nggak akan pernah bisa terbangun tanpa komunikasi, saudara. Begitu juga hubungan kita sama Tuhan nggak akan pernah bisa terbangun tanpa komunikasi yang baik sama Tuhan. Setiap hari harus ada komunikasi. Setiap saat. Sudah di bajai, sudah di mikrolet, sudah naik taksi, sudah naik ojek sekalipun. Komunikasi sama Tuhan. Ngobrol apa aja. Sudah mungkin tukang bangunan. Ngobrol sama Tuhan. Dia ahli bangunan. Sudah apa dagang apa listrik. Dia ahli listrik, saudara. Dia bukan hanya ahli Alkitab saja. Semua aspek kehidupan kita. Dia ahlinya, saudara. Coba mulai saat ini sudah praktek pulang, ngobrol sama Tuhan. Sudah mau makan di mana, ngobrol, Tuhan makan di mana ya. Kita akan memperpeka telinga pendengaran kita. Seringkali kan kita dengar gini, aduh Pak, gimana sih Pak ngedengar suara Tuhan? Saya kurang peka loh. Ya nggak peka, itu mah budek. Ya kan, saya nggak peka Pak ngedengar suara Tuhan. Kenapa? Kita nggak pernah latih. Coba kalau kita latih. Saya waktu telepon pacar saya dulu, saudara. Itu sama dia punya kakaknya itu suaranya sama. Ya kakak perempuannya. Halo, saya udah langsung sebut namanya. Saya pikir itu pacar saya, atau bukan kakaknya. Untung nggak ngomong yang lebih jauh lagi gitu kan ini. Ya kan? Kenapa? Karena waktu baru. Begitu saya mulai lama berhubungan setahun, begitu dia angkat telepon halo, saya udah bisa bedain. Ini cicinya apa ini dia. Kenapa? Karena kita sering berhubungan. Begitu juga dengan Tuhan kita, saudara. Saudara nggak usah tanya bagaimana sih supaya peka komunikasi sama Tuhan setiap hari. Saudara pasti akan tahu suara Tuhan apa bukan. Emang dalam percakapan itu nggak selalu Tuhan jawab. Tapi seringkali Tuhan jawab, seringkali Tuhan ngobrol sama kita, seringkali Tuhan bercanda bahkan sama kita, saudara. Nggak dosa lo bercanda sama Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang, waduh, nggak. Tuhan itu Tuhan sahabat, dia Bapak kita. Saya aja punya anak suka bercandain saya tuh, saudara. Saya nggak pernah marah. Saya kadang-kadang ngobrol sama anak saya. Oh begini loh. Ini. Terus dia jawab begini. Siapa? Oh saya ulangin lagi dong. Iya itu gini. Enggak. Siapa yang nanya? Ada gitu. Udah ngobrol panjang-panjang. Apa aku tuh semarah? Wah anak kurang ajar. Jijik. Ya kan enggak. Saya senang. Saya bahkan ngomong begini. Oke nanti ya Papa bales. Gitu kan. Gini. Bapak kita juga seperti itu. Saudara. Enggak dosa bercanda sama Tuhan. Ngobrol, bercanda, tanya Tuhan, apapun juga. Komunikasi sama Tuhan. Jangan batasi jam-jam doa, saudara. Sudah memang harus berdoa. Sudah boleh punya saat teduh. Sudah boleh punya jam doa. Oke, silahkan dilanjutkan. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Tuhan mau setiap saat kita ngobrol sama Tuhan, komunikasi. Sudah di toko, saudara yang sibuk, sudah ngobrol sama Tuhan. Ramai banget Tuhan. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Aduh Tuhan, tak sepi amat Tuhan, toko ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. Segala macam. Ngobrol apa aja, saudara. Ngobrol sama Tuhan. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Kekristenan itu bukan agama. Sekali lagi saya mau katakan, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan kita adalah hubungan kita dengan pencipta langit dan bumi di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau kita melihat kekristenan sebagai sebuah agama, saya mau katakan kita rugi besar. Kenapa? Kita nggak akan peroleh sesuatu. Kekristenan adalah hubungan kita dengan pencipta langit dan bumi di dalam nama Yesus Tuhan. Itu namanya kekristenan. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Nuh agamanya apa? Sekali lagi saya mau katakan, agama tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi hubungan kita itu yang menyelamatkan kita. Hubungan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu yang akan menyelamatkan kita. Nuh nggak punya agama, saudara. Nuh nggak beribadah di GBI mana. Tetapi Nuh hidup bergaul erat dengan Tuhan. Henok nggak punya agama.
Tapi Henok bergaul erat dengan Tuhan dan dia diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Tuhan nggak lihat seberapa lama kita sudah kenal Tuhan. Tuhan nggak tanya di mana engkau beribadah. Tuhan tidak tanya berapa lama engkau dibaptis. Tuhan nggak nanya seberapa yang engkau sudah kerjakan buat Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat anak-anak yang bergaul erat dengan dia. Saat Yesus datang, dia mencari orang-orang yang dia kenal. Kenapa? Karena sering kali berhubungan dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak pelayanan yang kita kerjakan dengan Tuhan. Saudara, tangkap baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya tahun ini tahun yang luar biasa buat setiap daripada kita. Tahun pemulihan, tahun kelimpahan, itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Kita harus menjadi Yabes akhir zaman. Setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena kita lebih dipermuliakan daripada yang lain. Kita harus menjadi seperti Nuh yang juga dipermuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nuh hidup taat dan bergaul intim dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan apa yang Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik sehingga kita akan masuk dalam perjamuan kudus.